Gara-gara nyakitin satu cewek ini, opung yang gagah ini ngabisin satu kartel ini sampai rata dengan tanah. John Rambo, dia sudah tua sekarang. Dia tinggal bersama Maria, ya semacam saudaranya gitu, yang juga merawat cucunya bernama Gabriela, yang sangat disayang sama si Rambo ini. Ya kayak ponakannya gitu, tapi udah dianggap kayak putrinya sendiri. Udah malam, Rambo masuk ke caveman-nya ya, ke ruangannya si John ini sendiri, dan meratapi semua kenangan masa lalu kelamnya. Keesokan paginya, dia memulai hari dengan berkuda, lalu lanjut ngecek terowongan yang pernah dia buat. Ini tuh masih di area rumahnya untuk di maintenance, lampu yang mati segala macam. Lalu lanjut bikin sebilah pisau. Datanglah si Gabriela ini, kesayangannya dia ini, ngasih tahu mau ada party di tempat temennya kayak perpisahan gitu. Yaudah, sambil berkuda kita ngobrol yuk. Dia ajak berkuda terus ngobrolin, udah kamu kenapa nggak ajak teman-teman kamu ke terowongan aku aja, kata si John. Loh, kok boleh? Biasanya karena nggak ada yang diizinin selain dia. Datang party seperti biasa, akhirnya partinya diadain di tempatnya si Rambo ini. Dia cuma mantau dari jauh aja. Pada saat dia lagi sama gebetannya, ada telepon masuk, itu dari Giselle, sahabat masa kecilnya, ngasih tahu kalau Giselle ini menemukan lokasi bapak kandungnya yang si Gabriel ini udah nyari-nyari selama ini. Padahal bapaknya udah ngebuang dia. Setelah party beres, si Gabriela beresin semuanya, datang si John Rambo nanyain soal gimana partinya. Terus dia ngobrolin, si Gabriela ini nyampein kalau dia ketemu alamat bapaknya dari si Giselle nih. Aku mau nyari tahu, mau datengin alamat itu karena aku mau nanya kenapa dia buang aku selama ini. Tentunya si John ini ya nggak setuju ya, karena dia takut disakiti lagi nih Gabriela sama bapaknya itu. Besoknya terjadi keributan antara Maria neneknya dengan Gabriela, karena ternyata Gabriela nyampein ke si Maria neneknya ini dia mau nemuin bapaknya karena dapat info dari Giselle. Sementara kata neneknya, Giselle ini cewek nggak bener, teman masa kecilmu ini nggak bener, nggak tahu dia juga nyampein hal yang benar apa enggak. Lagian bapakmu itu udah nggak pantas untuk kau cari-cari. Datanglah si Rainbow masuk ke ruangan itu, ke rumah itu, karena mendengar pertengkaran mereka untuk menengahi. Bukankah kita udah bahas ini semalam, katanya ke Gabriela. Ya pokoknya ujung-ujungnya akhirnya si Gabriela, oke lah aku gak akan pergi. Ya udah deh, aku mau ke tempat Antonia dulu, ke tempat temennya dia nih. Di tengah perjalanan bukannya ke tempatnya Antonia, malah dia puter arah dan berangkat ke Meksiko buat nemuin bapaknya itu. Tapi sebelumnya dia ke rumahnya Giselle dulu, karena Giselle yang tahu alamatnya. Malam harinya berangkatlah mereka ke tempat si alamat bapaknya. Lalu masuklah si Gabriela ini ke atas. Awal disambutnya kayak bener nih, ramah, kayak yang betul lah gitu. Padahal begitu ditanya kenapa kok buang aku segala macam sama si Gabriela ini, langsung keluar aslinya. Ya memang aku nggak mau ada kamu tuh kesalahan dalam hidupku segala macam. Pokoknya bikin dia langsung mental down. Yah, gagal, dan dia udah tahu sekarang bapaknya memang brengsek. Temennya yang ngeliat dia keluar sambil nangis dan kesal, malah ngajak dia, udahlah kita happy aja malam ini. Dia ajak dia ke tempat clubbing kayak gitu-gitu. Gak nyangka si Gabriela ini, dikiranya benar-benar aja baik-baik nih si Giselle temannya, padahal dia diumpanin dan dikenalin sama cowok yang akhirnya nyulik dia, dijual lah dia intinya. Martinez Brother, ini dua bersaudara kakak beradik ini adalah salah satu kartel di Meksiko sini yang melakukan perdagangan wanita. Disinilah ujung tempat berakhirnya si Gabriela ditempatkan. John! Maria teriak manggil John dengan panik. Maria panik karena Gabriela belum pulang semalaman, sementara kata Antonia temannya, Gabriela nggak pernah datang ke tempat Antonia. Apa kau tahu alamatnya? Tanya si John ke si Maria. Si Maria tahu. Oke lah, langsung berangkat si John buru-buru. Posisinya si Gabriela sekarang udah di tangannya Martinez bersaudara nih, kartel jual beli wanita. John udah nyampe di Meksiko. Pertama-tama dia datangin dulu alamat bapaknya si Gabriela. Udah ditanya segala macam, si bapaknya ini kasih tahu, aku nggak tahu dia kemana, setelah dari sini dia aku usir, katanya. Ya udah akhirnya si John pergilah nyari lagi. Lanjut ke alamatnya si Giselle. Kaget si Giselle, ada si Rambo di situ. Udah nanya terus, tapi kata si Giselle, aku nggak tahu dia di mana, dia nggak ada di sini.
Untungnya si Rambo nggak gampang nyerah gitu aja, dia masih memaksa dan akhirnya dia suruh masuk dan ngobrol di dalam. What happened? Itu pun masih aja si Gisel ini pura-pura polos nggak tahu apa-apa, ada apa nih? Rambo sebenarnya udah mulai curiga, tapi dia coba ikutin aja, dengerin dulu apa yang dikatakan atau diceritakan si Gisel ini. Sampai si Rambo ngeliat gelangnya. Rambo sadar gelang yang dipakai si Gisel ini gelang si Gabriela. Abis deh akhirnya di-push terus sampai dia ngaku. Dan John Rambo minta si Gisel ini anterin ke tempat si Gabriel terakhir dan tunjukin orang yang ngebawa si Gabriela terakhir. Di tempat clubbing itu dicari-carilah si El Paco yang ngebawa si Gabriela waktu itu pakai obat tidur di minumannya Gabriela. Ditunjukin nih orangnya. Sesudah itu baru Gisel dilepaskan boleh pergi dan Rambo memantau si El Paco dari jauh. Tapi ada satu wanita yang memantau si Rambo ini. Si El Paco keluar, lalu si Rambo ngikutin dari belakang sampai ke mobilnya dan langsung disergap, ditanya-tanya soal ponakannya. Masih nggak mau ngomong, lalu langsung dikasih pelajaran dikit, dikasih tujah-tujah dikit. Nah, masih nggak mau ngomong, dipatahin tulangnya satu, lalu akhirnya dia ngomong dan mau nunjukin di mana cewek itu, anak itu Gabriela dibawa. Turunlah mereka, ditunjukkan di menara itu tuh di atas tempatnya mereka nih, si Martinez bersaudara ini. Lalu si Rambo ke atas, ternyata ada yang mantau dia, anak buahnya banyak di mana-mana di area itu. Pada saat itu datanglah salah satu dari Martinez bersaudara, baru datang nih dia. Yang satu lagi udah di dalam gedung. Dan John Rambo pun diikutin oleh anak buahnya dari Martinez bersaudara ini, dikepung dari segala sisi diikutin. Sampai terpojok di satu tempat, di satu titik di mana Martinez bersaudara sudah nungguin dia dan mulai interogasi dia. Apa maumu? Ngapain kamu kesini ke daerah kami berani-beraninya? Tanya salah satu dari Martinez. Sampai ketemulah foto yang disakuin sama Rambo, foto si Gabriela. Bukannya ini anak baru itu, kata si Martinez bersaudara. Rambo langsung kepancing dan bereaksi, langsung ditodong sama anak buahnya si Martinez bersaudara ini yang banyak itu. Berakhir dengan dia digebukin abis-abisan sampai bonyok sama anggotanya. Tapi dia dibiarkan hidup dan dibilang, kau akan kubiarkan hidup biar kau bisa melihat penderitaan putrimu. Perintahkan kasih dia luka di pipinya yang dalam, sama juga putrinya nanti kasih luka yang dalam buat tanda bagi mereka berdua itu. Lalu John ditinggalkan dalam keadaan terluka parah. Untungnya si cewek yang ngikutin dia di bar tadi, yang merhatiin dia di bar, ini nyelamatin dia dan bawa si John ini ke rumahnya. Sementara itu si Gabriela pun mengalami penyiksaan karena dia didatangi oleh pamannya si John Rambo. Dia disuntik narkoba, jadi jangki lah. Terus disayat juga deh mukanya, ditandain seperti si Rambo. Rambo pun dirawat oleh wanita ini sampai dia benar-benar pulih. Sementara itu si Gabriela terus-menerus mengalami penyiksaan di tempat kartel Martinez bersaudara tersebut. Hingga pada waktunya si Rambo sudah sadar dan wanita itu memperkenalkan dirinya. Dia adalah Carmen dan dia itu adalah jurnalis independen yang mengalami juga tindakan serupa terhadap adiknya oleh Martinez bersaudara. Adiknya diculik dan menghilang dari beberapa tahun yang lalu. John Rambo menanyakan siapa sih mereka? Mereka adalah Martinez bersaudara. Ya, mereka itu yang menculik adikku juga sudah beberapa tahun ini. Dan Rambo minta di mana sih mereka tinggal? Langsung dijawab sih Carmen, kamu jangan gila deh bang. Mereka itu banyak orang, banyak pasukan. Tapi Rambo gak nyerah, dia minta tolong mohon ke si Carmen ini supaya kasih tahu infonya, bantu aku menemukan mereka. Setelah Carmen ngasih tahu alamatnya, salah satu markasnya mereka, si Rambo berangkat ke tempat tersebut. Rambo di situ berpura-pura menjadi laki-laki yang sedang nyari jablay ke tempat tersebut. Padahal begitu mereka lengah, langsung dihajar satu persatu. Sambil si John ini nyari di ruangan mana Gabrielanya berada. Sampai akhirnya ketemulah Gabriela yang sudah dalam kondisi sangat mengenaskan dan John membawa dia pulang. Selama perjalanan, Gabriela sudah hampir tidak sadarkan diri. Keadaan dia sudah cukup kritis hingga akhirnya Gabriela meninggal.
Rambo sangat sedih akan kematian Gabriela yang sudah dianggap seperti putrinya sendiri. Gabriela dibawa pulang, lalu neneknya pun mengetahui dan tidak kuasa menahan kesedihannya. Setelah Gabriela dikuburkan, Maria pun neneknya Gabriela pulang ke rumah kakaknya. Setelah itu John menyiapkan sesuatu seperti menyiapkan jebakan-jebakan di area pekarangan rumahnya, menyiapkan persenjataan dan segala macamnya, seperti sedang menyiapkan tempat berperang di area rumahnya, juga di dalam terowongan miliknya. Di malam berikutnya, Rambo berangkat ke kediaman salah satu Martinez bersaudara. Dia lumpuhkan semua pengawal-pengawalnya, dan yang terakhir, Martinez yang bungsu dia habisi malam itu. Keesokan harinya, banyak media pers yang berada di rumah itu meliput tentang kejadian ini karena semua seisi rumah itu sudah tewas. Kakaknya si Martinez bersaudara ini datang untuk melihat keadaan di tempat tersebut dan mendapati adiknya sudah terpenggal. Rupanya ini sengaja dilakukan oleh Rambo untuk memancing kakaknya datang ke rumahnya dia yang sudah disiapkan berbagai jebakan seperti tempat perang dan tempat kematian mereka nanti. Sementara itu Rambo yang sudah berada di kediamannya kembali dia melanjutkan persiapan untuk menyambut pasukan dari kartel Martinez bersaudara. Martinez beserta pasukannya pun sudah sampai ke kediamannya si Rambo, tapi malah kena jebakan di awal. Rambo pun memancing kemarahannya dan memancing mereka masuk ke dalam terowongan yang sudah disiapkan jebakan-jebakan oleh dia. Dan mereka beneran masuk terpancing ke dalam terowongan tersebut. Satu persatu dari pasukannya Martinez ini tewas kena jebakan dan ditembak oleh si Rambo sendiri. Sampai semua pasukan Martinez ini tewas dengan mengenaskan. Tapi pada akhirnya Rambo tertembak juga. Dan dia menyalakan bom di terowongan itu untuk memancing keluar satu lagi terakhir yang dia buru paling terakhir, si Martineznya sendiri. Martinez yang berhasil keluar dan ketakutan dipanah oleh Rambo sampai terdiam di pintu. Martinez yang sudah tidak berdaya hanya tinggal pasrah aja melihat kemarahan dari Rambo, menusukkan pisau dan membuka dadanya lalu mencabut jantung Martinez lalu tewas seketika.